莫师兄，多亏莫师兄的真元丹，本宗门其实各怀心思。这样吗？我怕配合不好。师尊，找我有事？怎么回事？你的风流债自有内人管，我可以帮你一夜键盘。杀他！不知仇，不公，刚飞升，怎会和剑南天劫？默默地将碧落黄泉速速集合，我为全力出击！你这法子不行啊！只需7位宗主听我调遣。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-581-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 580. Kemarin, Tian Jinyu meminta Muyun untuk pergi ke Pavilion Pedang Langit, di mana ini bukanlah tempat sembarangan, karena aliran waktu di dalam sana berbeda dari dunia luar. 1 bulan di dunia luar, maka di dalam sana sama dengan 1 tahun. Muyun yang tertarik memutuskan untuk pergi masuk ke dalam pavilion. Tetua sebelumnya telah memberitahu Muyun kalau pavilion itu tidak menguji kemampuannya, melainkan bakat yang dia miliki. Jadi semakin tinggi bakat Muyun, akan semakin mudah baginya untuk naik tingkat. Dan kebetulan bakat Muyun memang hebat. Jadi sangatlah mudah baginya untuk bisa naik tingkat, bahkan dia langsung mengalami kenaikan hingga karena peribumi tingkat ketiga. Sesuatu yang benar-benar membuat Tian Junyu dan juga tetua ini terkejut. Selepas Muyun keluar, mereka langsung pergi ke hadapan kota Huangquan. Selain mereka, berbagai kekuatan lain sudah berkumpul untuk melakukan perjalanan. Igusu menganggap kalau Tian Junyu hanya bercanda saja. Pasalnya, Muyun datang ke sekte pedang 1 daun dan tentu akan menjadi ketua sektenya. Jadi seharusnya ini sama saja dengan meremehkan Istana Pedang Langit. Tian Junyu meminta untuk tidak rendah diri. Pasalnya jika Istana Pedang Langitnya dipromosikan menjadi kekuatan tingkat perak, maka mereka masihlah mengandalkan kehadiran dari Muyun. Orang-orang yang tidak suka akan hal ini tentu semakin membenci Muyun. Ketua Tian Junyu memberitahu mereka semua jika berhasil menemukan lukisan Bilau Huangquan, maka ia harap mereka bisa membantu dirinya. Tidak ingin berlama-lama lagi, pencarian akan segera dilakukan dengan cara terpisah. Saat melakukan perjalanan tersebut, Muyun terlihat berhenti di sebuah gubuk tua. Sesaat kemudian 2 gadisnya telah datang, di mana mereka telah bersumpah untuk selalu setia kepadanya. Muyun memuji mereka karena dalam waktu singkat saja sudah berhasil naik menjadi peri manusia tingkat 9. Semua ini tentu berkat pil esensi sejati pemberiannya. Selain itu, alasan mereka memasuki kota Huangquan ternyata memiliki niatan masing-masing. Muyun ingin mendengar apakah itu. Dari luar, ternyata Igusu sudah ada di sini dan mendengar yang tidak-tidak. Salah satu gadis di sana mengatakan ini terlalu besar untuk dia terima. Tentu saja Igusu yang tidak melihat apapun dan hanya mendengar saja mulai berpikiran yang aneh-aneh karena hal besar apa yang mereka bicarakan. Jadi Igusu pun menerobos masuk dan dia mendapati 2 gadis ini tengah membahas pil pemberian Muyun. Alhasil Igusu pun sadar kalau dia telah salah paham. Berhubung dia malu, ia pun meminta mereka keluar dan meminta Muyun menjelaskan segalanya. Tapi Muyun yakin apapun yang dia katakan tak bisa dipercayai oleh Igusu. 莫师兄，多亏莫师兄的真元丹，本宗门其实各怀心思。这样吗？我怕配合不好。师尊，找我有事？怎么回事？你的风流债自有内人管。 Ketua sektinya tidak ingin membahas hal itu dulu, karena ingin membahas situasi sekarang. Dan kondisi seperti ini, maka sangatlah sulit baginya melindungi Muyun. Sebab ada hutang asmara yang harus dia bayarkan. Jika Muyun mati, maka gadis itu akan menghukumnya. Awalnya Muyun tidak tahu siapakah gadis yang bisa membuat Igusu tunduk. Hingga akhirnya ia pun teringat kepada Miyusin. Dia yakin kalau ini semua adalah ulahnya. Igusu berencana untuk membantu Muyun jika dia itu memang berniat mengambil alih kursi pemimpin dari Istana Pedang Langit. Selain itu, sekte pedang 1 daun juga dirinya serahkan kepadanya.
Tapi sebelum semua itu terjadi, ia ingin Muyun menyetujui persyaratan yang dia berikan, di mana ia meminta gadis cantik di belakangnya. Di mana ia meminta gadis cantik di belakang Muyun, yakni Miyusin, untuk membantunya menghabisi seseorang, yang adalah Jian Nantian. Perkataannya tentu saja membuat Muyun terkejut. Seakan-akan ketua sekte ini tengah mengoloknya. Pasalnya Jian Nantian merupakan ketua sekte 33 Pedang Langit. Di mata orang itu, baik ia maupun Igusu hanyalah semut saja. Walaupun ada Miyusin di belakangnya, tapi sekte 33 Pedang Langit bukan berisikan Jian Nantian saja. Terlebih lagi, ia merupakan sosok terkuat yang bahkan paling mendekati ranah kaisar peri di domain pedang. Di seluruh alam peri ini, tidaklah mungkin ada yang berani melakukannya. Igusu juga sadar, tapi dendam keluarganya harus dia balaskan sendiri. Tidak hanya ia, namun Muyun juga memiliki dendam kepadanya, yang membuat Igusu penasaran, padahal Muyun baru naik ke alam peri, namun sudah bermusuhan dengan Jian Nantian. Muyun memiliki sebuah rahasia yang tak bisa dijelaskan. Selain itu, ia juga tahu kalau diam-diam ketua sektenya telah menyimpan lukisan di Lau Huangquan. 答应我一个条件，我可以帮你一夜剑派杀他！不知仇，不共刚飞升，怎会和艰难天劫？默默地将碧落黄泉。 Muyun menenangkannya karena ia tidak akan membicarakan hal itu dulu. Anggap saja ini adalah kerjasama awal mereka. Selain itu, Muyun juga tidaklah bisa memberitahu nama gurunya karena ia adalah sosok agung yang bahkan ia belum layak menyebutnya. Padahal itu adalah Muyun sendiri. Muyun mengajaknya keluar karena sandiwara mencari harta karun masih harus mereka lakukan. Setelah Igusu pergi, gadis Muyun menanyakan apa yang terjadi di dalam sana, karena seakan-akan Igusu itu cemburu. Mereka tahu Igusu itu memang cantik, tapi seharusnya mereka ini tidak kalah cantik, terlebih lagi mereka masih muda dan pengertian. Lagi dan lagi Muyun harus terlibat dalam persaingan asmara dari kedua gadis itu. Mereka berjanji akan menjadi lebih kuat agar tidak takut lagi kepada Igusu. Sesaat kemudian Jian Nantian meminta mereka untuk berkumpul, yang sepertinya ada sesuatu yang penting. Saat ini mereka semua tengah melakukan sesuatu pada sebuah formasi. Namun sampai sejauh ini tidak ada hasil yang mereka dapatkan. Yang ada, para pemimpin itu malah terpental. Mereka tidak ingin menyerah karena meyakini di balik formasi kuat itu pasti terdapat harta karun besar. Di tengah kegagalan mereka, Muyun pun datang. Baginya membuka formasi ini tidaklah sulit. Hanya saja dia meminta ketujuh ketua sekte untuk menuruti perintahnya. Putra mahkota menganggap remeh Muyun karena para ketua sekte saja tidak mampu. Atas Muyun yang hanya seorang murid, apakah bisa melakukan hal tersebut? Begitu pula dengan pria ini. Jika Muyun gagal, maka dia sama saja dengan mempermalukan sekte pedang satu daun dan juga istana pedang langit. 速速集合，我为全力出击！你这法子不行啊！只需七位宗主听我调遣，无奈别丢我一夜。 Muyun tidak terlalu peduli karena ini adalah formasi 7 kematian mutlak. Sebenarnya cara sebelumnya yang digunakan oleh para ketua sekte sudah benar. Tapi formasi ini masihlah memiliki rahasia lain yang tidak tertulis di catatan kuno. Jadi dia itu meminta mereka untuk berdiri di posisi yang sama dan mencoba lagi. Dan Junyu meminta mereka untuk menuruti apa yang muridnya katakan. Setelah mereka berada di posisi masing-masing, Muyun membuka rahasia tersebut dan meminta mereka untuk mengarahkan serangan kepadanya yang tentu membuat Tian Junyu terkejut. 各位宗主分占7个方位，再试一局。现在朝我攻击！ Namun lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun yang tengah melakukan perjalanan kembali bertemu dengan Igusu, di mana dia ingin melakukan sesuatu di sini bersamanya. Muyun mengira itu adalah gambar kedua keluarga Bilau dan Ningsan. Baginya, teknik itu sulit dipelajari, jadi Igusu akan memberikannya kepada Muyun saja. Namun Muyun meyakini kalau gurunya pasti takut Tian Junyu menyelidiki tentang harta tersebut. Jadi dia itu tak bisa menyembunyikannya dengan baik. Karena itulah Muyun dipilih untuk menyimpannya. 放在你这里一件东西，有，根本无法以先例打开。誉王追查此图，掩盖不住。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.